Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala afdalash shuhuri bi syahril muharram wa btada'al muharram min awwalil a'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bulan yang paling depan dalam kalender Islam. Maka oleh karena itu sejatinya orang-orang Islam ataupun orang-orang yang mengaku dan bersaksi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka ia akan menghadirkan ghirah, semangat perjuangan dan pengorbanan Nabi SAW dengan selalu mengintrospeksi diri, apalagi bertepatan di awal tahun Hijriah ini. Bukan loyo-loyo ataupun bahkan tidak tahu kapan tahun baru Hijriah itu datang. Na'udzubillah. Kemudian salawat dan salam dan salawat kita hatur tinggikan kepada junjungan kita, makhluk yang paling mulia, yang seyogyanya Nabi Muhammad SAW inilah yang menjadi tokoh utama dalam percontohan di kehidupan kita ini. Yakni mari sama-sama kita kirimkan salawat yang singkat yang berupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagai bentuk upaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita flashback beberapa abad yang lalu. Kira-kira 14 abad yang lampau. Bertepatan dengan bulan ini, bertepatan dengan momen bulan ini, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang menunaikan titah Tuhannya, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, betul. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinatul Munawwarah. Maka berangkat dari sini saya akan mencoba untuk membahas pembicaraan kita ini dengan judul Hijrah Menuju Mukmin Sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengembangkan risalah Islam ini di kota Makkah. Begitu banyak perjuangan dan pengorbanan. Orang-orang kafir Quraisy menentang dan melakukan penganiayaan terhadap para sahabat Nabi SAW dengan tujuan apa? Agar Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Kemudian semakin hari semakin bertambah parah perbuatan kaum-kaum Quraisy. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan semakin keras. Namun sungguh suatu keajaiban bahwa semakin kerasnya penindasan dan semakin kerasnya penganiayaan, Islam pun semakin kuat dan berkembang. Tidak ada satupun orang yang begitu masuk Islam lalu kemudian sudi untuk keluar menjadi murtad, meskipun beliau mendapatkan penganiayaan secara kejam, secara tidak manusiawi dari kaum-kaum kafir Quraisy. Ini menandakan bahwa telah nyata adanya ungkapan kebenaran akan tegak dan kebatilan akan runtuh. Innal batila kana zahuqa.
Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Semakin hari semakin berat perjuangan Nabi untuk melaksanakan dakwah kepada kaum-kaum kafir Quraisy. 13 tahun lamanya Nabi SAW menerima, merasakan getirnya dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tibalah suatu saat di mana puncak perlakuan para kaum musyrikin di kota Makkah itu sampai di atas paling puncaknya, yakni kaum-kaum kafir Quraisy berniat untuk menangkap dan membunuh Rasulullah SAW. Bayangkan kaum muslimin, seorang nabi yang dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia, ada sekelompok manusia, ada sekelompok masyarakat yang ingin menjatuhkan, bahkan sampai membunuhnya. Bayangkan, makhluk yang paling mulia yang pernah ada. Lah, kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, amalan berantakan, hisab menegangkan. Lah, kita masih belum mau untuk berhijrah dari perbuatan-perbuatan jelek, dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka dari sini dapat kita renungkan, mari kita tinjau ulang pola-pola pikir yang demikian. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu melakukan hijrah sebagai bentuk jihad ataupun perjuangan. Itu didasarkan kepada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahit getirnya, begitu pahit perjuangan Nabi, begitu sulitnya perjuangan para sahabat dan Nabi itu meninggalkan kota-kota tanah kelahirannya, meninggalkan harta benda yang bertahun-tahun menjadi miliknya turun-temurun, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan sanak saudara yang mereka bersamanya setiap saat, bahkan mengarungi perjalanan gurun pasir yang lumayan luas dan bahkan melelahkan. Ini tidak akan selesai dilaksanakan kecuali dengan keridhaan dan keikhlasan serta keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. 3 kategori orang-orang ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan jiwa mereka, dengan harta mereka. Dengan harta dan jiwa mereka beliau korbankan, mereka korbankan. Maka apa kata Allah dalam sambungan ayatnya? Sambungan a'zamu darajatan indallah, adalah yang paling tinggi derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini belum. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum melakukan hijrah secara zahiriyah, sudah terlebih dahulu Nabi dan para sahabat melakukan hijrah secara batiniyah. Hijrah hati dulu, hijrah mental dulu. 13 tahun lamanya Nabi menghadapi berbagai bentuk macam perilaku kaum kafir Quraisy. Maka disinilah Nabi SAW dan para sahabat melatih keimanan, mempertebal keimanan. Hingga pada suatu saat beliau hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah. Ma'syiral muslimin
Jamaah rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita mengenai seputar hijrah. Adapun hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, hijrah itu merupakan perjalanan iman. Kenapa? Karena hijrah ini menuntut keimanan kita yang bukan main-main, bukan sekedarnya saja, akan tetapi mempersiapkan keimanan yang tebal dan insya Allah akan mendapatkan berlipat-lipat ganda setelah melaksanakan keimanan ini. Maka sederhananya, yang pertama dapat kita ambil hikmah sebagai perjalanan keimanan. Yang kedua dapat kita ambil hikmah sebagai perjalanan ibadah. Kenapa kita dapat mengambil hikmah sebagai perjalanan ibadah? Karena sebelum melakukan hijrah secara badaniah ataupun zahir, kita terlebih dahulu mempersiapkan niat kita, mempersiapkan apa tujuan kita, mau apa kita ketika hijrah. Maka dipertanyakan niat kita dulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi perkara niat, di dalam hadis Nabi berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hadis ini tergolong hadis gharib, hadis yang katakanlah tidak semuanya, hadis gharib ini tidak semuanya yang bisa langsung kita amalkan. Tetapi karena sudah jelas kesahihannya, maka walaupun kesunahan itu statusnya itu tidak berdosa ketika ditinggalkan, akan tetapi kita adalah merugi besar kalau tidak mengerjakannya. Kemudian untuk yang hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil adalah hijrah ini merupakan perjalanan ukhuwah. Sebagaimana Nabi SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Ketika itu kaum muhajirin itu berhijrah dari Makkah dan disambut oleh kaum ansar. Di sini tampaklah persaudaraan yang nyata. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.